Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Oto Rosadi, di malam ini saya kembali menyapa dan saya ingin mendiskusikan atau berbagi soal pandangan saya terhadap presidensial threshold dan kaitannya dengan demokrasi dan konstitusi. Di paling tidak dua kesempatan pada waktu dan lembaga atau forum yang berbeda, saya diundang untuk mendiskusikan tentang presidential threshold. Tetapi sebagaimana style atau model saya menyajikan pandangan, saya termasuk yang berhati-hati untuk secara langsung berbeda pandangan dengan pandangan kebanyakan akademis dan pengamat. Sahabat, ketika kepada saya kemudian disajikan pertanyaan apakah ambang batas presiden 20% yang diatur oleh pasal 222 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi, dan apakah itu menjadi atau berhadap-hadapan dengan problem demokrasi di Indonesia, saya mengambil sikap yang agak seperti pada umumnya sikap saya moderat. Saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya saya punya pandangan yang juga merujuk pada norma dalam konstitusi kita, dan juga secara konsepsi saya juga pernah menulis di beberapa kesempatan, termasuk dalam buku saya yang berjudul Hukum Tata Negara Indonesia Teks dan Konteks. Saya ingin jelaskan satu-satu dulu. Apakah adanya ambang batas presiden itu sebagai menjauhnya kita dari model demokrasi yang ideal begitu? Maka saya menemukan satu frase kata di dalam norma konstitusi yang nanti berkaitan dengan konsep atau bentuk sistem ketatanegaraan, bentuk ketatanegaraan di kita anut. Di pasal 18 ayat 4 konstitusi kita menyebutkan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Sahabat, model pemilihan yang diinginkan tentu saja sifatnya katanya demokratis. Pemilihan demokratis itu seperti apa? Tentu saja sebagaimana yang diatur oleh undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah itu secara umum memang satu, dan pilkada kita pilkada langsung. Tetapi mesti juga diingat pilihan kata, frase kata, diksi yang digunakan di dalam pasal 18 ayat 4 itu disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dipilih secara demokratis, tidak langsung menyebut dilakukan pemilihan oleh rakyat. Nah, norma konstitusi ini menurut saya memberikan ruang tafsir kepada pengisi kita semua konstitusi, penyelenggaraan konstitusi di Indonesia, untuk memberikan atau membuat aturan yang dimungkinkan demokratis itu sesuai dengan open legal policy, sesuai dengan bagaimana kemudian legislatif, presiden dengan DPR itu mengambil putusan. Kita paham juga kemudian bahwa dalam undang-undang hukum positif kita, dalam undang-undang existing tentang pemilihan kepala daerah di Indonesia, maka terhadap misalnya pengisian jabatan gubernur daerah istimewa Yogyakarta, maka demokrasi di Yogyakarta yang disebut dengan demokratis dalam pasal 18 ayat 4, pengisian jabatan gubernur itu dilakukan berdasarkan
ia yang keturunan dari Sri Sultan. Lalu ada juga misalnya pengisian jabatan wali kota administratif, dan itu diatur misalnya di undang-undang tentang daerah khusus ibu kota Jakarta. Itu diatur misalnya pengisian 5 wali kota di Jakarta dan 1 bupati di Kepulauan Mentawai itu berbeda karena bentuknya atau sifatnya yang administratif, dan juga pengisiannya berdasarkan undang-undang yang berbeda dengan undang-undang pilkada. Sahabat pembelajar, saya hanya ingin mengatakan bahwa demokratis atau tidak demokratis ketika pengisian jabatan kepala pemerintahan itu tidak berkaitan dengan bahkan bentuk pemerintahan yang dianut, sistem pemerintahan yang dianut, dan atau bahkan kemudian bentuk negara. Di beberapa kesempatan diskusi terutama dengan mahasiswa kami, saya selalu berpandangan bahwa bentuk negara dalam pandangan saya tentu bicara soal susunan negara begitu. Ada bentuk negara kesatuan, ada bentuk negara federal, ada konfederasi, dan ada model lain di luar yang ketiga. Tetapi secara umum kita mengenalnya 3 bentuk negara. Pilihan terhadap bentuk negara, apakah dia United States, negara kesatuan, Eenheidsstaat ya di bahasa Belanda, atau Federal State, negara serikat begitu, tidak mempunyai hubungan langsung dengan demokratis atau tidaknya negara itu. Jadi bukan berarti misalnya negara kesatuan lebih demokratis dan negara federal tidak demokratis, nggak ada kaitannya. Lalu apakah demokratis atau tidaknya itu berkaitan dengan bagaimana pengisian jabatan kepala negaranya, yaitu ketika kita bicara tentang bentuk pemerintahan. Secara umum bentuk pemerintahan itu dikenal ada monarki dan republik. Ketika kita mengasosiasi atau berpandangan bahwa bentuk pemerintahan yang republik itu lebih demokratis dibandingkan dengan bentuk pemerintahan yang jabatannya itu diisi tidak melalui pemilihan oleh rakyat, misalnya berdasarkan keturunan seperti negara-negara monarki konstitusional, kita sebut di berbagai negara di Eropa, mulai dari Inggris, lalu kemudian Belanda, Spanyol, Portugis, dan banyak negara-negara lain, termasuk jiran kita Malaysia, yang di Pertuan Agungnya itu dipilih dari raja-raja negara bagian, kemudian dipergilirkan berdasarkan alfabet nama negara bagian itu. Tentu saja teman-teman di jiran dan berbagai negara itu tidak akan menerima juga ketika disebutkan bahwa pengisian jabatan kepala negaranya itu kemudian berhubungan dengan demokratis atau tidak demokratisnya negara itu. Nah, dari sisi inilah maka saya juga berpandangan ketika misalnya pilihan tentang sistem pemerintahan, apakah memilih sistem pemerintahan presidensial, parlementer, kemudian campuran dari keduanya, atau 2 model lain sebagaimana yang disebut oleh Profesor Denny Indrayana misalnya, itu juga menurut saya tidak berkaitan dengan demokratis atau tidak demokratisnya. Jadi bukan berarti yang presidensial itu lebih demokratis dan yang parlementer tidak demokratis, atau sebaliknya. Karena misalnya di parlementer itu hubungan antara parlemen dengan eksekutif, meskipun berasal dari partai koalisi minimal 50% plus 1 di dalam parlemen, tetapi kan dinamikanya luar biasa, misalnya sebagaimana yang kita saksikan seringkali di Thailand, seringkali juga di Malaysia ketika belum masanya pemilihan raya, tetapi kemudian ada mosi tidak percaya, kemudian pemilihan dipercepat pilihan raya itu. Nah, lantas kalau begitu,
ketika pilihan sistem pemerintahannya saja antara parlementer, presidensil, dan sistem campuran serta sistem-sistem lain itu tidak punya kaitan langsung dengan demokratis. Lalu ketika kita mendiskusikan apakah kemudian ambang batas presiden itu berkaitan dengan lebih demokratis atau tidaknya, apakah kemudian adanya pembatasan 20% misalnya jumlah suara kursi yang ada di parlemen atau jumlah suara secara nasional itu dinyatakan kurang demokratis dibandingkan dengan diturunkan sedikit atau bahkan tidak ada ambang batas untuk pencalonan. Saya kemudian menyebutkan sampai hari ini mungkin saya akan memperbaiki pemahaman saya soal ini. Saya katakan bahwa tidak ada kaitan antara adanya ambang batas dengan tidak adanya ambang batas, berapa persen ambang batas pencalonan dengan demokrasi secara langsung. Saya pikir itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, saran dan kritik tentu saja di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.